saya harus ngomong, itu kitab suci kami. Jadi saya sering beli Alkitab untuk mereka. Saya meyakinkan ini bukan kitab suci, ini buku biasa. Dirobek-robek, dibakar-bakar. Karena semua agama kan beda, kita harus hormati. Sampai saya pernah injak Alkitab untuk meyakinkan mereka. Terimalah sebagai buku, enggak usah kitab suci. Nah yang repot, kalau mereka telepon saya, Pak itu di halaman berapa? Nah itu yang repot, kalau kitab itu halamannya nggak sama semua. Aduh saya mesti ngerinci dulu. Coba lihat bagian depan, cari yang buku ini, coba lihat itu. Menarik saudara. Dan betul, firman Tuhan itu nggak akan ditolak oleh orang kalau kita memberitakannya dengan benar. Contohnya ayat ini. Masalah rumah tangga itu adalah masalah tempat tidur. Saya ulangi lagi. Masalah rumah tangga adalah masalah tempat tidur. Bukan di mana-mana. Maka itu kalau kita harmonis di tempat tidur, kita akan harmonis di luar kamar. Berarti kita harmonis di dalam rumah. Kalau kita harmonis di dalam rumah, anak-anak kita bahagia. Kalau kita harmonis sekeluarga, kita keluar rumah, kita harmonis juga. Masyarakat jadi harmonis. Saudara sebagai pimpinan perusahaan, si direktur, manajer, karyawan, kita ke pekerjaan, anak-anak kita sekolah, semua bawa surga dari rumah. Tapi kalau tidak harmonis di tempat tidur, neraka akan datang di rumah kita. Ayat 5. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Jadi ada aturannya. Boleh kalau mau diam sebentar, tapi harus persetujuan berdua, nggak boleh salah satu aja. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya ini masalahnya, iblis setan itu jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarung. Jadi suami istri selalu ada persetujuan bersama. Lagi sekali Lady dan Ida, kalian belum pernah tahu ini, minta hikmat Roh Kudus. Saya ingin berkata pada rekan-rekan gembala, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang punya konsep ini. Buat saya, konseling pranikah itu tidak begitu penting, walaupun harus. Karena yang lebih penting setelah menikah. Pernah nggak saudara sadar? Maka itu setiap kali saya berkati orang, maka saya akan terus monitor, saya akan sering telepon, sering tanya. Maka itu kalian kalau sudah kembali ke suku Anda, ke kampung, harus sering-sering ke bukit situ untuk bisa telepon. Papa mau tanya kalian. Karena apa saudara? Di konseling sebelum nikah itu cuma teori. Dua orang itu cuma nggak ngerti karena belum praktek. Tapi begitu sudah menikah, nah mulai diikuti. Bagaimana minggu pertama? Bagaimana bulan pertama? Harus jujur. Itu lebih penting. Kira-kira setuju nggak ibu bapak saudara-saudara? Karena itu yang harus diketahui. Nah kita tunjukkan, kita bimbing mereka supaya tahu, supaya hukum surga itu nyata. Oke, Efesus 4 masih masalah tempat tidur ayat 25. Jadi semua ayat di Alkitab, khususnya tulisan Paulus yang ada kata satu tubuh, anggota tubuh, itu pasti bicara untuk suami istri. Pasti untuk suami istri. Oke, Efesus 4 ayat 25 saya akan baca. Karena itu buanglah apa? Buanglah apa? Dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sama anggota. Saudara, ini untuk siapa firman ini? Randy dan Ida, kalian belum pernah tahu, tapi hari ini harus tahu. Satu-satunya hal yang paling menyakitkan dalam hidup, bukan kita pernah ditipu orang, bukan kita pernah dirampok, bukan karena rumah kita kebakar, bukan. Satu-satunya hal dalam hidup yang paling menyakitkan, kalau suami mendustai istri atau istri dustai suami, ya atau tidak. Itu paling sakit. Di satu tempat tidur kita tidur, terus berdusta, itu menyakitkan. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada banyak hal yang bisa menyakiti hati kita dalam hidup. Ada banyak hal. Kita pernah ditipu orang, rumah kita terbakar, kita pernah dirampok, mobil kita kecelakaan, bisa saja. Tapi tidak ada hal yang lebih menyakiti
kecuali ketika suami istri saling berdusta. Kalau suami mendustai istri dan istri mendustai suami, itu sakit yang paling sakit di antara yang paling sakit. Jawab ya atau tidak? Maka itu firman ini penting. Buang dusta. Janji tidak boleh ada dusta. Kalau toh ada kesalahan, cari waktu yang tepat untuk ngomong pada pasangan kita. Kadang-kadang pasangan kita nggak siap langsung. Harus punya hikmat kapan dia siap. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada gereja khotbah ayat ini untuk suami istri. Ternyata ayat ini untuk suami istri. Adik-adik, anak-anak, dengarkan firman ini ya Pak. Ternyata bagi surga, yang boleh marah itu hanya yang sudah menikah. Yang belum menikah nggak boleh marah. Jadi kalau kamu ingin marah, menikah dulu. Kenapa? Ini rahasianya. Saya kagum sekali, saudara. Ini sungguh luar biasa. Surga memberi sebuah aturan. Ada marah tanpa dosa. Dulu saya nggak pernah ngerti. Apa saya berkata, bagaimana ada orang marah tanpa dosa? Kata marah saja sudah dosa. Ternyata ada. Yaitu kalau marah pakai jam. Begitu sore, beres. Nah, saya tanya pada seorang yang ngerti bahasa Yunani. Saya tanya, ini tensesnya apa? Ya kata waktunya, kata kerja waktunya apa? Ternyata dalam bahasa aslinya ini present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang boleh terulang berkali-kali. Nah, itu yang saya kaget. Jadi bagaimana model begini? Saudara, ternyata ini rahasianya. Lain tidak kau dengar. Matahari tenggelam. Pada zaman itu kan belum ada listrik, nggak ada TV, nggak ada sekian. Jadi kalau sudah sore, orang zaman dulu langsung tidur, bukan? Nggak bisa apa-apa lagi, gelap di mana-mana. Berarti orang itu harus naik ke tempat tidur. Nah, ini maksud Tuhan. Kalau kamu suami istri mau naik ke tempat tidurmu, ingat Ibrani 13:4, itu tahta Yesus di dunia. Ternyata tahta Yesus Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan itu bukan di gereja, tapi di tempat tidur suami istri. Maka itu satu-satunya tempat yang dia pesan, kuduskan. Itu cuma tempat tidur suami istri. Nah, jadi waktu kita suami istri marah sepanjang hari itu, sore sudah terbenam matahari kita belum berdamai, itu dosa. Nah, jadi kalau marah, tanya psikolog, yang sekolah psikologi akan tahu, kemarahan yang tidak dilampiaskan itu buat penyakit. Ini hebatnya Papa di surga. Jadi suami istri kalau mau marah, marahlah selama pagi sampai siang. Mau marah-marah. Tapi begitu sore berdamai. Hehehe, Tuhan berkati, ayo kita berdamai. Naik tempat tidur. Besok lanjutkan tidak apa-apa. Itu artinya present continuous tense. Wow, besoknya marah lagi. Kurang ajar kamu misalnya. Wah, gitu ya. Lanjut. Sore berdamai lagi. Karena mau naik ke tempat tidur. Hebat ayat ini, saudara. Bangun, lanjut. Tidak apa-apa. Nah, terus saya tanya, Papa sampai kapan? Saudara, jawabannya luar biasa. Sampai kamu bosan marah. Wah, Papa kita baiknya luar biasa, bukan? Saudara, ini firman yang hebat. Akibatnya apa kalau kita marah sampai lewat matahari terbenam? Ayat 27. Dengar ya, ini 27. Dan, nah kata dan sambung. Kalimat terakhir 26 berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan cuma baca ayat 27 saja. Ayat 27 tidak ada artinya tanpa ayat 25 dan 26. Begitu ada dusta yang satu marah, cepat berdamai sore hari. Besok boleh lanjut. Bukan boleh dusta lagi maksudnya, bukan begitu. Boleh marah. Karena kalau kita suami istri sudah matahari terbenam, ternyata kita belum berdamai dan kita naik ke tahta surga di tempat tidur. Berarti hari itu kita mengundang setan nginap di rumah kita. Nah, yang mengerikan, dengar baik-baik. Ini ayatnya. Setan itu kalau beranak cucu jauh lebih cepat daripada nyamuk.